Seringkali perkataan kita beda dengan perbuatan kita, ya. Orang bisa sepintar-pintar berkata-kata, tapi belum tentu perbuatannya seperti itu. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 18, mohon maaf yang Efesus 2 itu ayat 22 sama bahasanya karena mungkin salah ketik, ya. Lalu saya baca dari sini nanti, ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Jadi mengasihi itu bukan saja dengan perkataan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi tetangga, terlalu banyak kita karena ada perkataan, Bapak Ibu Saudara, atau dengan lidah. Ya, bisa saja kita kata saya mengasihi dia, perkataan kita, tapi perbuatan kita belum tentu sama seperti itu, ya kan? Ya, malah kebencian, sakit hati ada dalam tempat kita, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan dengan perbuatan seringkali kita berbeda. Perkataan kita mungkin bisa saja manis mengasihi, tapi perbuatan kita belum tentu seperti itu di hadapan Tuhan. Ya, teruskan. Sebab itu banyak orang pintar berkata-kata, tapi beda perbuatannya. Iya, pintar dia berbicara, pintar dia memberikan nasihat, tapi perbuatannya tidak seperti itu. Banyak orang pintar memberikan nasihat kepada orang, baik acara adat dan acara di rumah. Saya paling banyak saya ketahui, saudara, kalau di acara adat, ya, tadi malam dia baru tegen-tegen, tapi di acara adat luar biasa nasihat dia, ya kan? Luar biasa. Baru paham, baru pasang, bagi apalah, bikin nasihat lah, bikin dorongan lah, bagus. Makanya banyak orang pintar memberikan nasihat kepada orang, baik acara adat dan acara di rumah. Contohnya, kalau acara di rumah ada memberangkatkan anaknya atau siapa, berdua anakku di pengarap kawan, saya malam minggu gereja jonok foto Tuhan itu. Padahal dia sendiri tak pergi gereja, ya kan? Dia sendiri tak pernah berdoa. Ini perbedaan kata dan perbuatan. Ya, seringkali Bapak Ibu Saudara kita lupa di sini. Dan Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Iya, seringkali juga kita kalau ada acara di rumah, menasihati orang, memberikan dorongan, waduh luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa memberikan nasihat kepada orang, baik acara atau di acara di rumah, itu pintar kita, tapi perbuatan kita belum tentu seperti perkataan kita itu. Iya, padahal Tuhan lihat perkataan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi hidupnya beda dengan nasihatnya, dan perbuatannya beda sekali. Saya kemarin ada acara, ya, saya memang tertusuk hati saya mendengar, maka saya nggak mau bicara kasih nasihat di acara. Ada orang berkata demikian, ya, matami yang peho 10 hari 100 hari sedari, kalian berhormat orang tuanya, percuma kalian. Ini bahasa yang salah. Padahal dia, saya tahu, tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa dia. Saya memang aduh Tuhan, saya tahu kehidupan. Matami yang po sarasa sedari, ang berhormat orang tua dan kasih dan orang. Berarti diabaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita berbicara pintar,
perkataan kita beda dengan perbuatan kita. Nasihat yang kita berikan kepada orang beda apa yang kita lakukan setiap hari. Siapa yang pernah 100 kali berdoa satu hari? Tentu ada. Iya. Menghormati orang tua harus sejalan dengan doanya. Kalau tidak pernah dia berdoa, walaupun dia menghormati orang tuanya, tapi tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa, nol semua di dalam Tuhan. Tadi bahasa ada 100 kali umat kami yang sadari anggo hormati orang tua dan mau orang tua. Kekayaan bukan menghormati orang tua, tapi doa dan menghormati orang tua itu sejalan. Saya nggak balas, saya nggak jawab, saya hanya diam berdoa, Tuhan ampuni dia. Karena saya tahu dia nggak pernah gereja, nggak pernah berdoa dia. Tapi itu kita. Ya terus kan, Bapak Ibu Saudara memberi nasihat gampang kita, Bapak Ibu Saudara. Memberi teguran baik gampang kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau orang Jawa, ya orang Jawa, kalau memberikan apa, dia selalu kata silakan makan, ya kan? Artinya ketulusan hatinya. Tapi kalau orang Batak, ini dia kan? 3 sama dia, 1 sama orang. Bapak Ibu Saudara, iya. Oleh karena itu Bapak Saudara, Tuhan menghendaki perkataan kita sama dengan perbuatan kita. Jangan kita menasihati orang, menyuruh anak kita ke gereja, sedangkan kita sendiri tidak pergi ke gereja. Jadi yang meminta Bapak Ibu Saudara perkataan kita. Dari situ Tuhan nilai. Baru perkataan kita harus disesuaikan dengan perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan kita menasihati orang kalau itu belum kita lakukan. Ya. Tapi nasihatilah orang kalau kita sudah melakukan itu. Ya. Karena itu perkataan kita itu menjadi berkat kepada kita. Tuhan menghendaki perkataan kita sama dengan perbuatan kita. Kalau kita nasihati orang, boleh mengarah penongkro, barminggu ho, mataniat ko, ya asal pas Tuhan ini. Orang yang kita nasihati dilihat dari pribadi kita. Ya betul, Bapak ini ke gereja, Mama ini ke gereja. Jadi dia masuk pikiran nasihat kita ini. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara, kita menasihati orang, kita mau menegur orang, tapi mereka melihat kehidupan kita tidak sesuai dengan perkataan kita, tidak sesuai dengan perbuatan kita, maka perkataan kita sia-sia dan tidak ada artinya bagi mereka. Ya. Sebab itulah dikatakan di firman Tuhan, mengasihi bukan saja dengan perkataan, tetapi mengasihi dengan perbuatan. Kalau dengan mengasihi perkataan saja gampang. Ya. Baru berkata lagi, orang yang pintar berkata-kata sama dengan orang Farisi, dan ahli Taurat yang pintar berkata-kata tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Menasihati bisa saja, menegur orang bisa saja. Sama seperti orang Farisi, ahli Taurat, dia tahu firman Tuhan, dia tahu dia tahu Taurat Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, orang yang pintar ngomong, orang yang pintar berkata-kata, orang yang pintar menasihati orang, tapi tidak sesuai dengan perbuatannya, apa yang terjadi? Teruskan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Orang yang pintar berkata-kata, karakternya yang pertama suka mengkritik orang. Ayo menggosipi, kamalu katai, dan boy yang menggosip tiap hari. Itu sama dengan ahli Taurat dan Farisi. Iya. Kenapa? Pintar dia berkata-kata. Ada yang jadi bosnya dulu, isi bayar kalau nak buat bulan lain. Akhirnya saat itu keluar. Bapak Ibu Saudara,
ahli Taurat juga orang Farisi seperti itu. Dia menggosipkan, oh Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Raja, dia anak tukang kayu. Padahal Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi ahli Taurat mengerti firman Tuhan, mengerti Taurat Tuhan, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, makanya saya lihat cara adat Madokka dengan kalau 30 orang hadir Madokka sudah Amo satu menit naga jam 10 menit. Ya, kenapa? Kita ini pintar ngomong, tapi yang dilihat Tuhan, lihat manusia bukan perkataan kita, perbuatan kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang pertama suka mengkritik orang dia. Orang yang gampang ngomong, suka berkata-kata, itu suka mengkritik itu. Seperti ahli Farisi, ahli Taurat, mengkritik terus kerjanya. Baru yang kedua, menghakimi. Gak ada yang benar di hadapan dia. Semua salah manusia di hadapan dia. Kalau dirasa diri tikus. Iya Bapak Saudara, tidak ada yang benar. Dia suka menghakimi Bapak Ibu Saudara. Dia merasa dirinya paling benar. Apa nasihat dia, kata-kata dia selalu merasa diri. Baik, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengar dan berbuat kepada Tuhan. Yang ketiga, dia gila hormat. Maunya dihormati saja. Ya, maunya dihormati. Kalau nggak dihormati, tersinggung. Ya, kalau nggak disuruh duduk depan, tersinggung. Kalau nggak dipanggil namanya, tersinggung. Ya, bolos hidup mengkatai mana, tersinggung dia. Tapi perbuatannya dia seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Markus 7:16, firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, bukan di belakang. Baru katakan supaya mereka melihat perbuatan. Kadang-kadang pun anak-anak seperti itu, orang lain seperti itu. Yang dilihat orang bukan perkataan kita, yang didengar orang bukan perkataan kita, yang diingat orang bukan perkataan kita, tapi perbuatan kita. Jadi katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, bukan di belakang. Jadi kalau orang melihat perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita, itu yang dilihat orang, Bapak Saudara. Itu yang dicontoh, itu yang dinilai orang, itu yang dilakukan orang, Bapak Saudara. Perkataan kita, perbuatan kita, supaya dilihat orang, bukan di belakang, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kata-kata supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Perbuatan kita yang baik itu yang mau dicontoh orang, itu yang mau diteladani orang. Baik itu kita mengasihi, berbuat salah satunya perkataan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu yang mau dilihat, perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara, yang mau dicontoh orang, yang mau dinilai orang. Tadalu amatan per minggu di gereja, lamunju istrina dan anak-anak. Amin. Ada unduk tan makatai jago, manesia dijago, alai pangalahong nak suman do pakatayan. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, ini kata firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu perbuatanmu itu di depan orang, bukan di belakang. Ya, dan dikatakan dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan yang baik kita, perbuatan yang kita lakukan itu adalah untuk memuliakan Bapa di surga, bukan untuk dipuji-puji orang, tapi untuk memuliakan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, kalau
ngomong pintar saja. Demikian juga banyak seperti itu, mohon maaf para hamba-hamba Tuhan pendeta. Kalau ngomong di mimbar bisa saja, gampang. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya sering katakan sama orang, khotbah itu 25%. Tapi yang dinilai orang 75% kehidupan orang dinilai dalam setiap hari. Kalau hanya seperti itu, hanya setengah jam selesai. Tapi kehidupan kita dinilai setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 75%. Supaya terang kita, perbuatan baik kita diketahui semua orang. Dan teman-teman katakan, jadilah garam, jadilah terang dimanapun kita berada. Di lingkungan kita, masyarakat kita, Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi batu sandungan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, supaya perbuatan kita yang baik, perbuatan kita bukanlah perkataan saja, yang utama itu perbuatan kita. Kalau menasihati orang lain, memberikan dorongan kepada orang lain, marilah kita berikan kata-kata yang sesuai yang pernah kita lakukan. Dan hal itulah membuat mereka menjadi kuat dan kuat. Ya, kalau saya bilang sama orang, saya pernah tegur seorang cukup hebat, luar biasa, gerejanya besar. Ya, karena datang seorang panitia seminar tentang narkoba. Ketepatan saya duduk bersama tokoh, kalau benar meninggal sekarang ya. Dan demi panitia ini minta dana kepada tokoh ini supaya dibantu mengadakan seminar narkoba anak-anak muda Kristen. Wah, Bapak ini belum ada saya. Iya, cara cuma lain itu. Pak, saya tahu dia orang besar, orang kaya, pejabat. Perpuluhannya saja satu minggu bisa 10 juta. Tapi ngasih seperti itu pun nggak mau dia. Saya panggil panitia itu. Saya kasih berapa kemampuan saya. Apa Ibu Saudara? Itu yang dibutuhkan bagi kita, bukan dengan perkataan kita saja. Saya mengasihi, saya mengasihi, dan perbuatan yang pernah mengasihi. Bapak Ibu Saudara, ya teruskan. Itu Bapak Ibu Saudara, cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Seringkali kita cepat, belum mendengar semuanya sudah menjadi, belum mendengar semuanya sudah membusuk. Firman Tuhan mengatakan cepat mendengar, tetapi jangan langsung berkata-kata. Dalam Yakobus 1 ayat 9-20, hai saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang, saudara saya, siapapun saudara saya, setiap orang dikatakan, dan hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Julta pikiran ke hatannya, ya kan? Arah maksud tujuannya hatannya. Iya, itu artinya kita cepat mendengar, tapi jangan langsung menjawab, jangan langsung mengalusi. Itu mengakibatkan pertengkaran, perselisihan. Kalau ada orang berkata-kata pada kita, firman Tuhan katakan hendaklah cepat, dan dikatakan setiap orang, tidak terkecuali siapapun Bapak Ibu Saudara, mau pejabat, mau pengusaha, mau guru, mau apapun kita, mau pedagang. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Julta pikir hatanya, menonton cewata, ya kan? Mulut berbagi berkata cuma, apa maksudnya dengan itu? Alih untuk berkata-kata kita, itu membuat pertengkaran, perselisihan.
cepat mendengar apa yang dikatakan orang, siapapun itu, tetapi firman Tuhan mengatakan lambat dikatakan, hendaklah lambat berkata-kata. Mau traduksi, boleh traduksi nomor berbeda. Bulan bosi kopi kita, ada kesian, sono kopi kita, isi dokter, sian itu kan. Apabila semua ditakas, pilih hati kan? Ya, saya seringkali seperti itu. Ada kesian itu pakai terus orang doa, wah sama ni, hidup kosong ni, hidup pun kan. Aku tak sama, tak soni pun, berbeda. Nah kan, akibatnya apa? Perselisihan kan? Makanya firman Tuhan mengajar kita, Bapak Ibu Saudara, dengan perkataan kita, kata-kata kita dan perbuatan kita beda. Ya, boleh saya ngomong sudah bahasa ni abad ketua, amat seperti kata, ya kan? Alusi bahasa Jerman. Maka Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pedoman kita, perkataan kita. Iya, supaya kita belajar hendaklah cepat untuk mendengar apapun itu Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan menasihat supaya kita lambat berkata-kata, supaya tidak terjadi perselisihan, pertengkaran. Tapi kita hayati dulu apa yang kita dengar itu. Jangan sampaikan kepada orang lain Bapak Ibu Saudara. Iya, itu bisa menjadi masalah besar bagi. Maka dikatakan Bapak Ibu Saudara, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kalau orang lain mengusik kita, orang lain menghina kita, orang lain mengejek kita, lambat kita berkata-kata supaya lambat kita marah. Kalau mendengar kata-kata gosip ini ketemu parah usia harus ke penjara kita. Ya kan? Itu yang disampaikan firman Tuhan. Jadi perbuatan kita itu yang dinilai orang, bukan perkataan kita itu. Iya. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, pelawak-pelawak di Indonesia, ya kan? Paling gampang pelawak-pelawak di Indonesia menghibur orang. Pintar ngomong, tapi ingat, yang cepat mati artis adalah pelawak-pelawak. Kenapa? Nggak sesuai lawakannya yang diapa itu dengan di rumahnya. Ya, si Dono, siapa lagi? Si Indro, siapa lagi? Banyak itu, si Ateng, ya kan? Si Basuki, ya kan? Iya, paling cepat meninggal adalah pelawak. Pintar melawak, karena digaji, tapi di rumah nggak bisa melawak. Kenapa? Tidak sesuai lawaknya dengan perbuatannya, tidak sesuai omongannya dengan apa yang diperbuatnya. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara, kita belajar Bapak Ibu Saudara, baik kita di tengah-tengah masyarakat, lingkungan pekerjaan, dimanapun kita, baik di gereja juga Bapak Ibu Saudara. Iya, mari tunjukkan perbuatan kita kepada sesama kita yang ada di gereja. Iya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Seringkali kita, karena kita cepat mendengar, cepat berkata-kata, maka timbullah amarah. Amarah itu tidak menyelesaikan persoalan bagi kita. Iya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya kalau di grup kadang-kadang udah banyak bertengkar di grup itu, saya diam aja. Iya, saya hanya bilang satu nasihat, damailah. Tidak ada orang benar, tidak ada orang yang tidak bersalah.
mohon di grup ini di stop perselisihan. Stop itu. Kenapa? Semakin banyak kita berkata-kata, semakin banyak kesalahan kita. Yakin enggak? Semakin banyak kita berkata-kata, semakin banyak kesalahan kita. Tapi semakin sedikit kita berkata-kata, banyak mendengar, sedikit kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan supaya kita belajar Bapak Ibu Saudara, khususnya kaum ibu ini, karena kaum ibu lebih hebat menggosip dari kaum bapak. Saud doa tadi jauh banget. Alingaro masa beli pimoni kaum ibu doa mata yang akan diharapkan. Ya, bukan kaum ibu sini, ya kan? Kaum ibu itu kan ada di luar kan, ada di Kode, ada di apa kan, berkorban amat tadi gembala berkorban gembala tadi, ada kurus deh, dalam bida di Jawa ini, amat tadi anak kan dia tanya, berkorban semaruni amat kotor kurusnya juga. Kurusnya kan dia tanya, sudah dia tanya. Masjid kos dulu kan, maunya kumpul mama dimanapun dibicarakan lah, kayak berminggu tari itu, juga dia itu, matanya itu, maunya itu dibicarakan. Bapak enggak, kalau kumpul apa, harus ada tua di depannya, buat gitar ini, merlisui gitar, ya kan? Nggak apa ya. Maka firman Tuhan mengatakan tidaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Dan marah. Ya teruskan, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar menjaga perkataan dan perbuatan. Jaga perkataan kita ini. Jaga. Biarlah firman Tuhan selalu. 1 Petrus 3:10-11, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidah kita ini. Siapa yang mau memiliki hari-hari yang baik di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pribadi masing-masing, di dalam pekerjaan karena firman Tuhan, ia harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Dari lidah kita ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau hari-hari yang baik, seperti saya katakan tadi, lebih bagus sedikit berbicara, sedikit berkata-kata, supaya jangan banyak dinilai kesalahan kita. Maka dikatakan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan. Lidah dan bibir yang berdekatan ini, anggota tubuh ini. Dari lidah kita ini, bibir kita ini, perkataan kita ini dinilai orang. Ya. Dan ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara, tidak sama dengan lidah dan mulut kita. Apa yang diucapkan lidah dan mulut kita belum tentu sama dengan perbuatan-perbuatan kita. Maka oleh karena itu kata firman Tuhan, supaya kita bisa menjaga lidah dan mulut kita, perkataan-perkataan kita, dari mulut kita ini keluar berkat, dan dari mulut kita ini juga keluar kutuk. Sekali-sekali Bapak Ibu Saudara, ya saya saudara berdoa, jangan sekali-sekali mengutuk suami atau mengutuk istri atau mengutuk anak-anak. Saya mati yang mau tepuk, ada belum ada kan istri lagi, ya kan? Mengadu dari mana kan? Saya marsai menakut, ya kan? Ada nomor saya suami dan mengamat tanam gelap kan? Budak telur heke,
ya kan? Sejahat apapun anak kita, berkati dia supaya bertobat. Istri tidak boleh mengutuki suaminya. Sejahat apapun suaminya, dia adalah suaminya. Sejahat apapun istrinya, dia adalah istrinya. Sejahat apapun anaknya, dia adalah anaknya. Oleh karena itu dikatakan ya harus bisa menjaga lidah dan mulut kita ini, Bapak Ibu Saudara, dan dari ucapan bibir kita ucapan-ucapan yang jahat, ucapan-ucapan yang menipu, Bapak Ibu Saudara, supaya lidah kita, mulut kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberkati orang lain. Ayat 11, dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dia harus mencari perdamaian. Dari mulut kita ini perselisihan, dari bibir mulut kita ini pertikaian, tapi dari mulut kita ini juga perdamaian. Yakin? Bisa hari ini kita beri gereja ini dari mulut dan lidah kita ini, tapi bisa damai sejahtera di tengah-tengah jemaat dari mulut dan perkataan kita juga. Maka dikatakan jagalah lidah dan mulut kita. Bapak Ibu Saudara, sebab itu dikatakan dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu, dan dia harus melakukan apa yang baik. Dia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saya selalu menekankan Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat di tempat ini, siapapun kita Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu menciptakan kedamaian. Berikan kehadiran kita dimanapun kita hadir, bukan menjadi perselisihan, pertengkaran, tetapi kehadiran kita membawa damai sejahtera dari Tuhan. Amin. 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 Selalu di mana kita memberkati orang lain. Sekali lagi saya katakan, belajarlah sedikit berbicara, tapi berbuatlah di hadapan Tuhan, dari hadapan manusia. Ya teruskan.